Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sinta Melani, Saya Arini Mita Lestari, Saya Mesya Pratama, Saya Hikmanul Hikam, saya Rizky Hidayatullah. Saya Gita Sri Andriani. Di sini kami akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan apa? Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem tersebut, Presiden Soekarno bertindak sebagai kepala negara serta bertindak sebagai kepala pemerintahan. Tetapi sistem tersebut tidak berlangsung secara lama dan digantikan dengan sistem parlementer yang ditandai dengan terbitnya kemakluman Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Isi maklumat tersebut adalah pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. KNIP mengadakan sidang pertamanya yang bertempatan di Balai Muslimin, Jalan Kramat Raya, Jakarta, yang dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dan sidang ini dilatar belakangi dengan adanya petisi yang diajukan oleh Syahrir. Berisi desakan yang dipilih oleh Syahrir yaitu sistem presidensial. Sidang ini berjalan sangat gaduh. KNIP akhirnya merekomendasikan perubahan tugas dan wewenangnya. Sementara itu, fungsi KNIP yaitu sebagai badan legislatif karena menurutnya sistem ini diyakini lebih cocok untuk kondisi Indonesia yang beragam, ideologi, paham, dan pandangan politiknya. Bagaimana sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer? Sistem presidensial menjadi parlementer kabinet yang dipimpin oleh Syahrir dan dikenal dengan nama Kabinet Syahrir I yang hanya berlangsung selama 3 bulan pada 23 Februari 1946. Sultan Syahrir menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno karena kabinet ini cenderung tidak memiliki mayoritas dari parlemen sehingga tidak mendapat dukungan dari pada awal kemerdekaan. Sudah terjadi perubahan KNIP yang pada awalnya berfungsi sebagai pemandu presiden. Tetapi sejak awal Pres Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor 16 pada Oktober 1945. Sekarang KNIP berubah menjadi Majelis Legislatif dalam bidang pertahanan dan angkatan perang dengan membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Apa sajakah partai-partai politik yang dibentuk pada November 1945 sampai Januari 1946? Partai-partai politik yang dibentuk pada November 1945 sampai Januari 1946 diantaranya 1. Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dibentuk pada 7 November 1945 dan dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandoyo. 2. PKI, Partai Komunis Indonesia, dibentuk pada 7 November 1945 dan diketuai oleh Muhammad Yusuf. 3. PBI, Partai Buruh Indonesia, dibentuk pada 8 November 1945 dan diketuai oleh Nyono. 4. PRJ, Partai Rakyat Jelata, 8 November 1945 dan dipimpin oleh Dewanis. 5. Perkindo, Partai Kristen Indonesia, dibentuk pada 10 November 1945 dan diketuai oleh Probowinoto. 6. Partai Sosialis Indonesia, dibentuk pada 10 November 1945 dan dipimpin oleh Amir Syarifuddin. 7. PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia, 8 Desember 1945 dan dipimpin oleh I.J. Kasimo. 8. Permai, Persatuan Rakyat Marhaen, 17 Desember 1945 dan didirikan oleh J.B. Asaf. 9. PNI, Partai Nasional Indonesia, dibentuk pada 29 Januari 1946 dan dipimpin oleh Sidik Yoyo Sukarto. 10. Paras, Partai Rakyat Sosialis, 20 November 1945 dan dipimpin oleh Sultan Syahrir. Jadi partai-partai politik kita ada 10. Oh iya, terima kasih. Sultan Syahrir diangkat KNIP sebagai Perdana Menteri sementara sambil menunggu pemilihan umum yang direncanakan diadakan pada Januari 1946. Dengan demikian,
Kekuasaan eksekusi resmi berada di tangan Perdana Menteri. Kekuasaan legislasi berada di tangan KNIP dan Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang bertanggung jawab kepada KNIP. Apa faktor penyebab kegagalan pemilu Januari 1946? Pemilu yang dijadwalkan pada Januari 1946 tidak jadi dilaksanakan karena ada dua faktor. 1. Pemerintahan baru belum siap. 2. Kondisi keamanan negara belum stabil akibat adanya konflik internal antar kekuatan politik serta gangguan dari luar, yaitu sekutu dan nikah. Para pemimpin negara masih disibukkan dengan konsolidasi, yaitu usaha untuk menyatukan atau memperkuat hubungan antara dua kelompok. Sultan Syahrir 3 kali diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membangun pemerintahan dan menjadi Perdana Menterinya. Lalu ia digantikan oleh Amir Syarifuddin, yaitu pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Setelah itu Indonesia kembali ke Kabinet Hatta I yang bercorak presidensial dari tanggal 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1948. Lain di Jakarta, lain lagi di daerah-daerah. Di Jakarta, para tokoh bangsa masih sibuk mencari format terbaik NKRI yang baru merdeka. Indonesia terancam diduduki kembali oleh Belanda yang datang dengan dibonceng sekutu. Indonesia yang memicu serangkaian perlawanan bersenjata di berbagai tempat, yaitu Bandung, Ambarawa, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Medan, dengan kata lain sambil merumuskan cara terbaik bernegara.